Baca juga kalau pada saat didatangi oleh anak itu pas didatangi dari entah dari mana gitu ke rumahnya, dia sedang bermain games. Dan bahkan tadi sempat dari kepolisian mengatakan dia sendiri tidak tahu temannya sudah meninggal apa enggak. Jadi emosi itu mengambil data dari dalam bawah sadarnya dia yang dia ambil atas perilaku yang pernah terjadi sebelumnya. Emosi muncul awalnya karena ada ejekan juga dari teman. Ya tadi emosi itu kalau kita pahami emosi itu berlangsung 0,4 detik kalau menurut Paul Ekman ya. Jadi 0,4 detik langsung muncul gitu loh. Nah emosi itu muncul mengakses ke perilakunya dia karena dia nggak nyaman dikatakan gendut gitu kan. Maka yang dilakukan di dalam pikirannya dia adalah mendorong, membales supaya dia nggak mendapatkan bully gitu loh. Berarti kan ada yang menginput di dalam pikirannya sehingga perilaku itu muncul. Mungkin ada yang ngasih tahu kamu kalau diajak teman kamu bales misalnya, saya nggak tahu gitu loh. Apakah dia juga nonton video misalnya tonjok-tonjokan? Jadi ada yang dia tiru sebenarnya. Nah, ada model gitu loh. Ada model di dalam pikirannya yang dia tidak sadar belajar itu. Lingkungan yang membentuk dirinya. Persoalannya sekarang terjadinya di sekolahan gitu loh. Kemana pakemnya? Anak-anak ini kan berangkat ke sekolah untuk belajar gitu kan. Kemudian juga seperti apa metode dari pola asuhnya itu yang harus dipelajari. Karena ini fenomenanya ini kok hampir merambat dari anak-anak yang Indonesia saat ini. Kok makin marak anak-anak melakukan tindakan ini? Apa yang salah gitu loh? Apakah dampak daripada mudahnya anak-anak memainkan gadget? Apakah mudahnya dari tayangan-tayangan televisi yang menggambarkan kekerasan? Oke. Nah itu Asep, perlu dicari. Sangat miris sekali seperti Mbak Popi katakan bahwa terjadi di lingkungan sekolah. Di sana ada guru jelas, ada pembina juga. Anda melihat siapa yang harus bertanggung jawab di balik kasus ini? Karena pihak kepolisian tadi menyatakan sang pelaku sudah didampingi orang tuanya ketika diperiksa oleh polisi. Ya, kejadian-kejadian penganiayaan, kekerasan, bahkan sampai menimpa korban, kita kan sangat miris gitu kan, tidak hanya sekali, berkali-kali. Kita lihat siapa yang harus bertanggung jawab. Saya paling gampang bertanggung jawab ya harusnya pemimpinnya. Negara ini kemana gitu. Mungkin jangan-jangan apa kata Mbak Boy tadi, mereka melihat wakil-wakil rakyat suka berkelahi, mereka niru gitu. Ya, pola itu mungkin juga karena mereka bisa melihat video game. Tapi sekali balik kalau kasus ini cukup menyedihkan di bawah 8 tahun. Kalau di bawah 8 tahun itu nggak bisa diproses, ya. Kalaupun 8 tahun juga harus melalui mediasi, ya keadilan restoratif tadi. Tapi kembali lagi ke kasus ini, saya pikir, ya bayangkan di bawah usia 8 tahun bisa proses, tapi itu juga harus melalui musyawarah, ya di mediasi terus supaya tidak penyelesaian di luar pengadilan. Itu harus terus diusahakan sampai ke pengadilan. Bahkan juga tidak boleh, misalkan menampakkan ini tempat penegak hukum. Asalnya gini, di ruang polisi, di ruang jaksa, di ruang hakim. Anak itu tidak boleh, sekali lagi. Sebagai pelaku itu tidak boleh, sekali lagi. Jika dikaitkan dengan peradilan anak, nah itu juga diatur, peradilan anak diatur. Bagaimana dibuat polisi khusus, jaksa khusus, hakim khusus, ruangan itu sidangnya itu orang khusus, di ruang kayak anak-anak bermain. Ada contoh persidangan anak itu di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi di ruang sidang itu kayak seperti mainan. Bahkan sidang hakimnya juga tidak boleh berpakaian toga. Ya, pakaian biasa. Mereka dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka. Bahkan informasi yang baru kami terima dari pihak sekolah sudah memberhentikan sang pelaku. Itu salah, sekali lagi. Itu ada kesalahan, berarti itulah kekerasan dilakukan yang kedua kalinya. Apalagi anak itu di bawah 8 tahun. Ya, anak tidak mengerti. Bisa ditanya lah anak-anak ini. Ketika mereka misalkan mereka bercandaan, tapi ada mungkin merasa tersinggung ketika sini, kamu pernah dipukul nggak? Pernah pukul nggak? Pernah dipukul? Kenapa pukul? Kenapa? Kamu pernah mukul temanmu juga? Kenapa pukul? Tuh, dia juga pernah. Kenapa temanmu mukul kamu? Kenapa kamu mukul teman kamu? Kenapa? Marah. Kenapa pukul? Kenapa pukul? Oh, karena diejek. Diejek apa? Hah? Diejek gendut. Nah, dia juga diejek gendut. Tadi dia dibilang, dia diejek gendut, terus akhirnya sehingga dia memukul temannya gitu loh. Nah, pada saat dia memukul, sadarkah dia kalau dampaknya itu kriminal? Solusi apa? Kenapa sampai dia belajar bahwa kalau kamu diginiin, kamu pukul lagi? Saya sering loh, Kang, dengar informasi nih ada orang yang mengatakan orang tua nih, kalau saya nih saya ngajar anak saya supaya dia nggak dibully, gebuk aja lagi. Jadi fungsi peran orang tua sangat menentukan. Ya, sekarang kita kan butuh suri teladan. Suri teladan itu dilakukan oleh pemimpinnya, oleh gurunya, oleh orang tua. Tapi kalau pemimpin wakil rakyat juga kita lihat suka berkelahi, saling pukul, saling anak kesel, saling nyerang, ya. Sekira nggak ada suri teladan bagi anak-anak. Anak-anak salah kalau lihat nonton TV, nonton apa, melakukan hal yang sama. Kang Asep, kita akan menuju ke Pak Kasat Reskrim. Pak Audi, proses penanganan selanjutnya seperti apa yang akan diterapkan polisi karena secara peradilan anak juga sang anak tidak bisa dijerat oleh hukum. Pak Audi. Ya. Baik, terima kasih.
Jadi sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Tadi dikatakan bahwa terjadi pemukulan dan tendangan ya. Saat ini pun kami belum menemukan kejadian itu berupa pukulan atau tendangan. Bahkan hasil visum sementara pun itu menunjukkan, artinya tidak menunjukkan ada memar lain ya. Artinya kalau itu dikatakan bahwa dipukul dan ditendang, belum ada saksi yang mengatakan itu, kemudian visum pun belum mengatakan itu. Hasil visum sementara itu menunjukkan bahwa terdapat memar di belakang kepala sebelah kanan ya. Jadi perlu saya luruskan, belum ada yang menyatakan bahwa anak itu ditendang atau dipukul. Nah, kemudian saya teruskan, untuk penanganan itu sendiri tentu kita akan memeriksa lagi saksi-saksi untuk mendalami, semakin membuat terang kasus itu sendiri. Saat ini sudah kita periksa 7 saksi, yaitu orang tua korban, kemudian pelaku dan beberapa orang guru. Dan selanjutnya kita akan terus memanggil beberapa saksi lagi untuk menunjukkan kejadian itu. Terima kasih Pak Audi Latuheru sudah bergabung bersama Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kang Asep, artinya siapa yang harus dijerat dalam kasus ini? Karena kasus serupa ini sebenarnya sudah pernah terjadi ketika anak kecil melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, bahkan mengakibatkan temannya hingga tewas. Sesaat lagi Kang Asep dijawab. Tetaplah bersama kami. Sangat disayangkan kasus kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Dan tadi di Brebes kita ke Jakarta, pemirsa, karena lagi-lagi kasus kekerasan anak, kali ini terhadap anak sekolah dasar. Seorang bocah kelas 2 SD yang masih berusia 8 tahun tewas setelah dianiaya teman sekelasnya sendiri. Diduga korban tewas akibat dihajar secara brutal oleh teman kelasnya saat keduanya bermain sepak bola di dalam lingkungan sekolah di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Duka menyelimuti keluarga korban Andriansyah, bocah Malang yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini menjadi korban penganiayaan teman sekolahnya. Sempat dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, namun sayang nyawanya tak tertolong. Ironisnya, aksi kekerasan anak ini terjadi di dalam lingkungan sekolah yang sepatutnya guru sekolah mengawasi kegiatan para siswanya. Peristiwa ini sangat disayangkan oleh ayah korban karena anaknya bisa menjadi korban penganiayaan di saat berada di sekolah. Ayah korban mengungkapkan putra bungsunya dipukuli dan ditendang berkali-kali di bagian kepala dan bagian dada setelah sebelumnya sempat terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Bahkan korban dianiaya di depan teman-teman kelasnya yang saat itu sedang mengikuti jam olahraga main bola sekitar pukul 10 siang Jumat kemarin. Ini olahraga di sekolah. Emang sekarang di sekolah kelas berapa? Almarhum maaf kelas 2. Iya. Kalau ibu dari laporan ini almarhum dipukul di bagian apa aja? Kalau katanya sih dia kan jatuh kan, terus tenang lagi bagian di belakangnya kepala. Iya. Itu sama berapa orang temennya yang dilakukan? Dia sendiri. Oh, satu lawan satu. Iya. Tadinya kan cekcok gitu. Itu sama anak kecil apa ya gitu ya? Iya. Sama kelas 2 juga. Iya. Habis olahraga apa sambil tahu tanding atau apa? Ya olahraga biasa, main bola tadi. Main bola. Korban sempat tidak sadarkan diri sehingga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga akibat luka parah di bagian kepala sekitar pukul 6 sore, putra pasangan Sulian dan Karisa ini menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sementara penyidik Polsek Metro Kebayoran Lama masih mendalami kasus kekerasan antara sesama siswa sekolah dasar ini. Oh, itu bukan yang yang ada di saya. Sementara anak dipukul oleh temannya sampai mengeluarkan darah, kemudian diiksa dan meninggal tadi sekitar jam sore ini tadi. Dikeroyok apa duel mereka? Belum tahu saya, belum tahu. Laporannya belum ada, Mas.
Kasus ini masih dalam penyidikan Polres Jakarta Selatan. Sejumlah pelajar, teman korban, serta beberapa guru SD 07 Kebayoran Lama Utara sudah dimintai keterangan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan hari ini pemirsa, rencananya keluarga akan memakamkan siswa sekolah dasar yang menjadi korban penganiayaan Andriansyah. Andriansyah meninggal dunia setelah dianiaya oleh teman sekelasnya kemarin. Jenazah Andriansyah disemayamkan di rumah duka yang terletak di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerabat maupun tetangga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa tentunya. Rencananya Andriansyah akan dimakamkan hari ini di Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu, keluarga pelaku telah meminta maaf kepada keluarga korban. Bagaimana sebenarnya kronologis kejadian yang menimpa Ardiansyah, bocah 8 tahun yang tewas dianiaya temannya sendiri di sekolahnya? Kita sudah terhubung langsung dengan reporter Kristi Dewi yang saat ini berada di rumah duka. Kristi, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit bagaimana kronologisnya dan kemudian apakah korban sudah dimakamkan atau seperti apa? Ya, Alfat, memang suasana duka di rumah almarhum Ardiansyah ini masih begitu terasa, begitu menyelimuti. Keluarga di sini masih banyak juga para kerabat dan juga teman-teman, bahkan teman-teman SD dari korban sendiri kemudian mendatangi rumah duka ini untuk menyampaikan bela sungkawanya begitu ke pihak keluarganya. Di mana rencananya pemakaman sendiri akan dilaksanakan yaitu pada pukul 12 siang hari nanti, yaitu di pemakaman wakaf Air Maya yang ada di Kebayoran Lama ini. Dan pemirsa, memang tadi kami sempat berbincang atau melihat kondisi di sini. Dari pihak keluarga memang sampai saat ini masih terus bersedih dan belum mampu untuk menyampaikan alasan atau kronologis bagaimana kejadian dari terjadinya penganiayaan terhadap anaknya yaitu Ardiansyah. Namun tadi kami sempat berbincang begitu dengan kepala sekolah dari SD Negeri 07 Kebayoran Lama ini yang menyatakan bahwa memang kedua siswa ini merupakan teman sekelas dari kelas 1 SD begitu, dan namun memang hubungan keduanya itu begitu renggang karena keduanya saling mengejek satu dengan yang lain begitu, dan sehingga kemudian di hari kemarin begitu ketika ada acara lomba menggambar di sekolah mereka, keduanya ini terjadi adu mulut, awalnya adu mulut kemudian berlangsung adanya perkelahian begitu. Namun dari pihak sekolah sendiri belum dapat dikonfirmasi terkait alasan kenapa kedua siswa ini kemudian terjadi perkelahian begitu. Dan diketahui dari korban sendiri saat ini mengalami atau dipukul yaitu di bagian kepala dan juga di bagian dada yang menyebabkan dirinya merenggut nyawa atau ditewas. Dan kemudian siswa ini atau Ardiansyah ini sendiri sebelumnya sempat dilarikan ke puskesmas begitu sebelum kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Demikian dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Kristi, apakah ada pihak dari sekolah atau dari keluarga pelaku mungkin yang ikut datang bersemayam di sana? Ya, Alfat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang ada dari pihak sekolah dan juga pihak pelaku atau keluarga pelaku yang kemudian datang untuk sekedar memberikan bela sungkawa begitu kepada pihak keluarga dan juga meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Tadi kami memang sempat berbincang dengan kepala sekolah dari Ardiansyah sendiri, namun dirinya belum begitu mau untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian, Alfat. Baik, terima kasih Kristi Dewi sudah mengabarkan langsung dari rumah duka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita akan tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih Kristi. Dan pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan informasi terkait jemaah